Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Tema kali ini tentang aktifnya Kodam pendamping teman-teman Jumat Kliwon. Teman-teman Jumat Kliwon ya, Kodam pendamping ini adalah makhluk halus ya, jin, demit, perewangan, dan konco-konconya. Artinya adalah dimensi makhluk gaib. Nah, supaya kita ini bisa menggunakan Kodam, maka kita harus punya ilmunya. Apakah ketika seseorang ini tidak memiliki ilmunya, bisa menggunakan Kodam? Bisa. Tapi ada jangka waktunya. Ada masa pakainya. Nah, inilah yang tidak pernah disadari oleh teman-teman ya, Jumat Kliwon ya. Ketika Anda ini pasang susu, pasang pagar rumah, ya, pasang pagar badan supaya kebal dan sebagainya, itu adalah Kodam. Ya, itu adalah makhluk halus yang diperintah dimasukkan di dalam tubuh Anda, sehingga Anda ini bisa gunakan, Anda ini bisa fungsikan sebagaimana hajat Anda. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwasanya apa yang Anda lakukan tadi itu sangat beresiko? Ya, kita pakai logika sederhana ya. Anda punya pembantu ya, punya pembantu, Anda suruh mengerjakan semua ya aktivitas Anda, terus Anda tidak upahi, hanya Anda upahi sekali saja. Pada saat ketika Anda ini mendapatkan dari jasa penyalur ya pembantu Anda, kira-kira pembantu Anda marah enggak? Ya marah, emosi. Nah, inilah jenis Kodam ya. Pemaharan itu seperti itu. Artinya makhluk halus ya yang kita dapatkan dari kita memahari. Kita pergi ke dukun, ke kiai, ke orang pinter ya, untuk kepentingan pagar rumah misalkan, pelarisan misalkan, atau untuk daya pikat misalkan. Nah, itu adalah Kodam-Kodam ya, yang mana kita tidak perlu ya, tidak perlu kita tahu gitu ya, bagaimana cara menggunakannya. Nah, pokoknya terima beres ya. Tapi itu ada masanya gitu ya, ada batas masanya. Karena pada hakikatnya yang kita gunakan ini makhluk halus ya. Ya, makhluk halus ini kan juga punya energi, punya kebutuhan. Ya, oke lah ketika dia dimasukkan di dalam tubuh Anda, kebutuhannya itu diberikan ya, oleh pemasang itu sudah diberikan. Tapi kan itu akan habis nantinya. Dan itu perlu yang namanya disuplai lagi. Makanya tidak heran ya ketika Anda pergi ke orang pinter ya. Nah, itu masanya ada masanya. Misalkan 40 hari ya, atau 1 tahun harus kembali lagi. Nah, itu adalah Kodam. Ya. Jadi ketika kita ini memiliki Kodam, alangkah baiknya kita tahu itu ya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita gunakan. Ketika kita memiliki Kodam itu. Kalau kita tidak tahu itu ya bahaya ya. Yang terjadi apa? Kodam makan tanaman ya, artinya pagar makan tanaman yang seharusnya bermanfaat bagi diri Anda, tapi malah menjadi mudarat bagi diri Anda. Itu yang terjadi itu seperti itu. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi ya, menjadi tolak ukur apa yang harus Anda lakukan. Dan jangan mengkultuskan Kodam gitu loh ya. Banyak orang itu salah kaprah ya, Jumat Kliwon, aktifnya Kodam Jumat Kliwon. Ya, aktifnya itu karena ada pemicunya gitu ya. Aktifnya itu karena dipicu ya, dipasang seseorang supaya aktif. Itu ada masanya. Satu itu. Atau Anda menguasai ilmunya. Itu tidak ada masanya. Ya, tapi tergantung energi Anda. Kira-kira energi Anda ini mampu tidak mengendalikan Kodam tadi? Kalau energi Anda tidak mampu, ya Anda yang akan dikendalikan Kodam. Jadi Kodam itu sifatnya seperti itu. Ya, jadi ketika kita bicara yang namanya Kodam, maka kita harus memiliki ilmu tentang perkodaman. Nah, ini mau tidak mau harus Anda miliki seperti itu. Ya.
Anda punya kodam, Anda harus tahu ilmunya kodam. Kalau Anda punya kodam, tidak tahu ilmunya kodam, nah ini bahaya. Ya, jadi kalau punya kodam harus tahu ilmunya kodam. Basic dasarnya adalah olah rasa. Kemampuan bisa merasakan sebuah energi. Kodam ini kan makhluk halus. Ya. Kodam ini makhluk energi. Yang tidak bisa dilihat dengan panca indera kita. Tapi bisa kita lihat dengan mata batin kita. Lah, frekuensi kodam ini kan frekuensi rasa, frekuensi energi. Itu yang kita latih. Ya, ketika kita sudah bisa melatihnya, ya, olah rasa tadi ditingkatkan. Bagaimana suasana alam, bagaimana merasakan alam juga. Energi tadi digunakan untuk merasakan lalu lintas energi. Kodam ini kan berada di alam semesta, berada di alam tuh. Itu harus Anda tahu bagaimana energi suatu tempat, ya. Misalkan ya di tempat saya ini, Anda duduk diam merasakan energi di tempat ini. Ketika Anda sudah hafal, oh energi di tempat ini seperti ini. Ketika ada makhluk halus, kodam, masuk ke tempat ini, pasti suasana sudah beda. Ini namanya peka suasana alam. Jadi mampu mengidentifikasi alam yang sebenarnya, ya, artinya alam yang belum terkontaminasi energi dari luar. Ya, misalkan ya di tempat ini saya taruh katakanlah sapu, misalkan. Saya taruh sajadah di belakang saya ini. Itu energinya sudah beda. Dengan ketika di tempat ini kosong tanpa ada apa-apa. Nah, kemampuan ini namanya peka suasana alam. Ini dilatih juga. Ya, olah rasa, peka suasana alam, baru olah batin. Kemampuan olah batin adalah kemampuan untuk mentranslate, untuk menerjemahkan. Ya, mentranslate untuk menerjemahkan penglihatan rasa Anda, peka suasana alam Anda, supaya bisa diidentifikasi apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kalau Anda sudah bisa melakukan itu, maka saya yakin mata batin Anda pasti terbuka. Dan Anda pasti bisa mengendalikan itu yang namanya kodam. Karena proses ini, ya, peka rasa, suasana alam, dan sebagainya, ini otomatis ketika aktif semua, ya, batin Anda mampu mengendalikan kodam. Jadi aktif, ya. Mampu Anda untuk menggunakan perintah kodam. Ya, kodam itu dinamakan kodam itu manakala bisa kita perintah. Ada dua tadi, ya. Yang pertama adalah disuruh taat sama orang. Yang kedua adalah kemampuan diri Anda yang bisa untuk memerintah sendiri. Karena energi Anda cukup. Baru, ya, kodam itu bisa Anda miliki, aktif. Ya, dari dual tadi kan pasti ada sisi negatif dan positifnya. Sisi negatifnya, ya, yang pertama adalah Anda tidak mampu mengendalikan selamanya. Ada batas masanya. Sisi negatif yang kedua, Anda harus belajar. Kan butuh waktu. Kalau yang pertama kan instan. Nah, jadi itulah yang harus Anda pahami. Ya, aktifnya sebuah kodam itu ada dua hal tadi. Ya. Nah, kalau saya pribadi, ya, lebih baik tidak menggunakan kodam. Kalau kodam ikut dengan kita, harus biarkan saja. Yang penting kita tidak menginginkan kodam. Karena ketika kita ketempatan kodam, itu juga repot, ya. Ibaratnya kita ini ngingu kucing, ya harus makani. Ya, jangan hanya berpikir sisi kegaibannya saja, ya. Tapi sisi negatifnya ada, harus ngingoni. Namanya pembantu, harus dikasih fasilitas makan, tempat, dan sebagainya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.